Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Kamis 20 Februari 2025. Renungan kita berjudul Iman Seperti Kentang-Kentang. Firman Tuhan kami ambilkan dari Yakobus 2 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Iman Seperti Kentang-Kentang adalah judul buku karangan Angus Buchan. Buku ini ditulis berdasarkan kisah nyata dari kehidupannya sendiri. Kemudian dibuatlah film berdasarkan buku itu. Angus Buchan adalah seorang keturunan Skotlandia yang tinggal di Afrika Selatan dan menjadi petani. Dia adalah seorang pemarah dan pemabuk yang pada waktu itu diliputi banyak masalah, terutama masalah di pertanian. Suatu kali salah satu kerabatnya mengajaknya menghadiri acara kebaktian di gereja. Awalnya dia enggan, tetapi kemudian ia memutuskan ikut juga ke acara kebaktian tersebut bersama keluarganya. Ketika khotbah disampaikan, Angus mendengar sebuah kesaksian dari seorang petani yang hidupnya berubah setelah mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhannya. Saat itu juga Angus yang sudah tidak berdaya memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kehidupan Angus pun berubah. Dia begitu haus terhadap kebenaran firman Tuhan dan menjalani hidupnya dengan sudut pandang yang baru. Situasi keluarganya pun ikut berubah ke arah pemulihan. Angus mendengar Tuhan berbicara agar dia menanam kentang. Padahal pada waktu itu kekeringan tengah melanda Afrika. Dengan mantap dia menceritakan rencananya menanam kentang kepada petani-petani di sekitarnya. Seseorang menasihatinya, "Dengar Angus, jangan lakukan itu. Itu akan membuat engkau berakhir." Angus menjawab, "Saya harus melakukan apa yang Tuhan telah katakan kepada saya untuk dilakukan." "Ya, tetapi kamu belum pernah menanam kentang sebelumnya. Kamu belum memiliki pengalaman. Kamu belum ada irigasi. Kekeringan terbesar di dalam sejarah ada di depan kita. Jangan lakukan itu." Kembali tetangganya meyakinkan Angus. Bukan saja masa kering yang memburuk. Menanam kentang memerlukan biaya yang mahal. Namun, Angus tetap pada pendiriannya, yaitu menanam kentang. 4 bulan telah berlalu sejak dia menanam benih-benih kentang. 4 bulan itu berlalu tanpa ada turun hujan, sehingga kuncup-kuncup kentang pun tidak muncul. Tetapi imannya kuat. Dia berpikir, karena Tuhan yang memerintahkan, dia bertanggung jawab menumbuhkan kentang-kentang itu. Dan mujizat terjadi. Ketika dia menggali tanah tempat benih-benih itu ditanam, dia mendapati kentang yang besar-besar. Hari itu, dia panen kentang yang banyak dan besar-besar. Kita semua diingatkan bahwa mujizat masih dapat terjadi. Mujizat terjadi karena ada iman dan tindakan ketaatan. Kita teringat mujizat Sungai Yordan terbelah
yang diawali adanya iman dari Yosua. Dilanjutkan dengan tindakan ketaatan para imam, pengusung tabut perjanjian, yang mencelupkan kaki mereka di sungai Yordan. Mari kita belajar menjadi pribadi yang penuh iman dan berani bertindak karena iman dan ketaatan mampu menarik mujizat Tuhan untuk terjadi bagi diri kita. Kata-kata bijak hari ini, mujizat atau kuasa Tuhan dapat dihadirkan karena adanya iman dan tindakan ketaatan. Puji Tuhan untuk renungan yang indah. Mari kita mengakhirinya dengan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, aku ingin menjadi anak-Mu yang penuh iman dan berani bertindak dalam ketaatan kepada perintah-Mu. Dalam nama Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Amin. Satu kesaksian iman yang indah. Jika Bapak Ibu merasa diberkati, silakan share link renungan kami ini kepada keluarga yang lain dan kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin.